Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang istidlor. Apa itu istidlor? Istidlor bukanlah zikir baru, bukan ritual tambahan, bukan visualisasi. Ia adalah kesadaran bahwa kita sedang bersolawat di hadapan Rasulullah SAW. Para ulama terdahulu menyebutnya hudurul qalbu ma'an Nabi SAW, yaitu hadirnya hati bersama Rasulullah. Dalam ajaran para syekh termasuk dijelaskan dalam Waidiyah, istidlor berarti merasa benar-benar berada di hadapan Rasulullah SAW, bukan dengan membayangkan wajah beliau, bukan menggambar-gambar sosok, tapi rasa hadir kita, rasa bahwa kalimat sholawat yang kita ucapkan itu betul-betul disampaikan kepada Rasulullah SAW. Istidlor itu bukan zikir baru, bukan ritual tambahan, dan bukan pula teknik-teknik baru yang dibuat-buat. Ia bukan visualisasi, bukan memaksa diri untuk melihat sesuatu. Istidlor itu kesadaran ruh, kesadaran hati bahwa kita sedang berdiri sebagai seorang umat yang membawa salamnya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi hadirnya hati bersama Rasulullah itu ketika seseorang masuk di dalam keadaan ini, salawatnya tidak lagi sekedar bacaan, tetapi hatinya ikut berjalan, jiwanya ikut menghadap, dan ia merasakan bahwa sholawatnya itu seolah-olah sedang dipersembahkan kepada Nabi SAW dengan penuh hormat. Itulah istidlor, menghadirkan kesadaran bahwa kita sedang bersolawat di hadapan beliau, bukan hanya mengucapkan kalimat saja. Kenapa istidlor itu begitu penting? Karena hari ini banyak orang yang bersolawat, lidahnya bergerak cepat, suaranya jelas tetapi hatinya kosong. Kalimat sholawat keluar dari mulut tapi jiwanya tidak ikut bergerak. Seolah-olah sholawat hanya menjadi rutinitas lisan tetapi bukan sebagai perjalanan hati. Padahal sholawat tanpa kehadiran hati itu hanya menjadi getaran suara, seperti angin yang lewat dan hilang begitu saja. Ia tetap berpahala, iya, tetap tersampaikan kepada Rasulullah, tetapi kualitas dari sholawat itu ya tidak sama. Antara kita membaca sholawat dengan santai, kita membaca sholawat dengan bernyanyi, kita membaca sholawat dengan berjoget, dan kita membaca sholawat dengan istidlor, dengan penuh harap, dengan merasa seolah-olah beliau ada di hadapan kita, dan akhirnya timbul adab dalam rohani kita. Dan membaca sholawat dengan tidak ada adab itu ya tetap sampai kepada Rasulullah SAW, tapi tidak membentuk hubungan apapun, tidak membuka pintu rindu, tidak menyentuh kesadaran rohani. Namun ketika seseorang bersolawat dengan istidlor, keadaan itu berubah total. Sholawat yang tadinya hanya bunyi menjadi cahaya yang langsung diperlihatkan kepada Nabi SAW. Dan para ulama sering menjelaskan dari banyak riwayat bahwa Rasulullah SAW menerima sholawatnya umat satu persatu, bukan sekaligus dalam paket besar. Artinya setiap sholawat yang kita kirim itu dinilai dari keadaan hati kita, bukan dari jumlahnya. Inilah kenapa istidlor itu penting, karena ia mengubah sholawat dari bacaan biasa menjadi pertemuan rohani. Tentang istidlor ini para ulama bukan berbicara tanpa dasar. Ada banyak hadis yang menjadi penegas bahwa hubungan antara umat dan Nabi SAW masih hidup, masih berlangsung dan tidak terputus oleh wafatnya beliau. Di antara sabda beliau Rasulullah SAW adalah, "Sholawat kalian diperlihatkan kepadaku." Kalimat ini sangat dalam. Ia bukan sekedar pemberitahuan bahwa pahala sholawat diterima. Ia menunjukkan bahwa setiap sholawat yang kita kirim diangkat dan disampaikan kepada Rasulullah. Dalam riwayat lain dijelaskan, "Aku menjawab salam orang yang mengucapkan
mengucapkan salam kepadaku. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda dicatat atau diketahui. Beliau bersabda menjawab. Itu artinya ada interaksi rohani antara umat dan Nabi. Interaksi yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi dapat dirasakan oleh hati. Hadis ini tidak hanya berbicara tentang pahala, tentang angka, atau tentang amalan. Ia berbicara tentang hubungan yang sangat halus, lembut, dan sangat personal. Hubungan antara seorang pencinta dan yang dicintai, hubungan antara umat dan Rasulnya. Dan hubungan seperti itu tidak akan terbuka kalau hati kita tidak hadir. Jika kita hanya mengucapkan bacaan tetapi jiwa kita jauh, maka pintu itu tetap tertutup. Namun saat kita membaca sholawat dengan istighfar, dengan sadar bahwa kita sedang menyampaikan salam kepada kekasih Allah, maka hubungan itu pelan-pelan terbuka. Inilah makna terdalam dari hadis-hadis itu. Hubungan rohani hanya hidup ketika hati ikut hadir. Lalu apa yang sebenarnya terjadi ketika hati kita benar-benar hadir saat bersolawat? Hal pertama yang terasa adalah nafas kita menjadi lebih pelan. Bukan karena dipaksa, tapi karena hati kita mulai memasuki ketenangan. Tubuh mengikuti keadaan jiwa, lalu pikiran kita mengecil. Suara-suara dalam kepala, kekhawatiran, tugas, rencana semua mulai meredup. Yang tersisa hanya satu arah, yaitu Rasulullah SAW. Setelah itu hati melembut, ada rasa halus yang muncul, rasa hormat, rasa rindu, rasa disambut. Hati yang tadinya keras sudah mulai luluh. Kalimat sholawat tadinya yang hanya diucapkan tiba-tiba terasa dihidupi. Di titik ini sering muncul getaran halus, bukan suara, bukan juga visual, tapi rasa lembut yang membuat kita sadar, aku sedang menuju beliau. Jadi ini bukan melihat ya, bukan membayangkan, tetapi menuju. Seperti seorang tamu yang berjalan pelan mendekati pintu rumah kekasihnya. Dan ketika keadaan itu muncul, sholawat pun berubah kualitasnya. Sholawat bukan lagi bacaan, ia bukan lagi rutinitas, tetapi menjadi perjalanan rohani, sebuah langkah halus dari hati kita menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah buah dari istighfar, yaitu sholawat yang hidup, yang bergerak, yang membawa jiwa kita mendekat kepada beliau. Dan untuk memahami istighfar, kita perlu membedakan dua keadaan. Bersolawat tanpa kehadiran hati, dan yang satunya bersolawat dengan kehadiran hati. Tanpa istighfar, solawat hanya terjadi di permukaan saja. Bibir bergerak cepat, mulut mengulang-ulang kalimat, tetapi pikiran kita pergi kemana-mana. Kadang memikirkan pekerjaan, kadang memikirkan masalah, kadang bahkan tidak sadar berapa kali kita sudah membaca. Hati tidak ikut masuk, tetapi ia menjadi penonton sementara lidah bekerja sendiri. Dan setelah selesai, tidak ada perubahan sama sekali dalam hati kita, dalam rohani kita. Tidak ada rasa teduh, tidak ada rasa dekat dengan beliau, tidak ada sesuatu yang tersentuh. Tapi dengan istighfar, keadaan itu berbeda sama sekali. Kalimat sholawat menjadi perlahan, tidak terburu-buru. Setiap lafaz yang kita ucapkan terasa berat, berharga dan penuh makna. Seakan-akan setiap kata adalah persembahan. Ada rasa halus, lembut yang membuat kita sadar bahwa aku sedang berada di hadapan Nabi. Bukan karena melihat, bukan karena visualisasi, tapi karena hati merasakan kehormatan untuk hadir. Dan ketika kita selesai, bukan cuma mulut yang berhenti, ada ketenangan yang turun, menyelimuti dada, seperti hati yang baru saja pulang dari perjalanan suci. Inilah perbedaan besar antara sholawat yang dibaca dan sholawat yang benar-benar dihidupi. Untuk memasuki keadaan istighfar, ada beberapa syarat dasar yang diajarkan para ulama. Bukan syarat teknis, tetapi ada batiniyah, ada rohaniyah yang membuat hati kita layak untuk menghadap. Yang pertama adalah adab taslim, takdim, mahabbah, dan iftiqar.
Kita masuk ke dalam sholawat dengan hati yang pasrah, yang penuh hormat, yang penuh cinta, dan merasa sangat membutuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita, eh, membimbing rohani kita agar bisa wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adab ini tidak bisa dibuat-buat. Ia muncul ketika kita sadar siapa diri kita dan siapa beliau. Lalu husnudon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin tanpa ragu bahwa beliau mendengar sholawat umatnya, bahwa salam yang kita ucapkan itu tidak hilang di udara. Ia disampaikan, ia diterima, ia dijawab. Lalu ada tawaduk, kerendahan hati yang sangat dalam. Rendah hati seperti seorang tamu yang datang pelan-pelan ke rumah kekasihnya. Tidak merasa layak, tetapi datang karena rindu dan hormat. Kemudian niat yang lembut, niat yang tidak keras, tidak angkuh, tidak penuh tuntutan. Cukup dengan menyadari, ya Rasulullah, aku datang membawa sholawatku yang sedikit. Dan yang terakhir adalah diam batin, keheningan dalam jiwa, tidak gegas. Keheningan dalam jiwa tidak tergesa-gesa, karena istidor tidak lahir dari banyaknya wirid, tapi dari halusnya hati yang hadir di hadapan beliau. Inilah fondasi yang membuat seseorang mampu masuk ke dalam keadaan istidor, keadaan di mana sholawat bukan hanya dilafazkan, tapi dihadapkan. Sekarang bagaimana cara kita masuk ke keadaan istidor secara praktis? Bukan teorinya saja ya, tetapi rasanya. Yang pertama, coba heningkan diri 5 detik. Hentikan semua gerakan. Tarik nafas perlahan-lahan, keluarkan perlahan-lahan. Rasakan tubuh kita mulai melembut. Jangan membaca apapun dulu. Biarkan diri kita turun derajat. Maksudnya turun derajat itu kalau istilah Jawanya itu ngasor di hadapan Rasulullah. Tidak mungkin kita itu di hadapan beliau itu sudah merasa paling bisa, sudah merasa paling alim, sudah merasa tidak butuh bimbingan, sudah merasa dapat sampai kepada Allah sendiri tanpa ada yang membimbing. Itu namanya nanti dibimbing iblis. Kita akan jelaskan makrifat di iblis di video yang akan datang. Jadi biarkan diri kita turun derajat dari kesibukan menuju keheningan, dan lembutkan niat di dalam hati. Di sini nih yang salah satu hal paling sakral. Kita harus memanggil beliau di dalam hati kita. Mohon izin untuk hadir, tidak keras, ya, tidak perlu dipaksa. Cukup ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Mohon izin umatmu yang hina ini, umatmu yang bodoh ini, umatmu yang tidak tahu apa-apa ini hadir menghadap panjenengan. Ya wahai Rasulullah. Cukup seperti seorang tamu yang mengetuk itu dengan adab. Ucapan ini bukan mantra, ini adalah adab hati yang meminta izin. Lalu rasakan jarak antara hati kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarak ini bukan tempat, bukan ruang, bukan bayangan. Ini adalah rasa halus yang muncul ketika kita sadar bahwa kita sedang menuju beliau. Semakin lembut hati kita, semakin tipis jarak itu. Lalu mulai nida itu menyeru ya, memanggil beliau secara perlahan dengan nada lembut, dengan kerendahan hati yang serendah-rendahnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Setiap kata dibaca seperti sedang menyampaikan langsung ke hadapan beliau, tidak cepat, tidak dikejar sungkan, seperti mengucapkan salam dengan penuh hormat, penuh cinta, dan penuh ketakutan, dan penuh adab. Jadi biarkan hati ikut bergerak, biarkan jiwa yang berjalan, bukan logika kita. Jangan pakai visual, jangan memaksakan bayangan. Yang bekerja adalah rasa hormat, rasa cinta, dan rasa menuju kepada beliau. Biarkan hati kita perlahan-lahan mendekat, seperti daun yang tertarik angin lembut. Inilah cara masuk ke istidor, perlahan, halus, penuh adab, dan penuh izin. Bagaimana kita tahu bahwa keadaan istidor sudah mulai terbuka?
Para ulama menyebutkan beberapa tanda, tapi bukan untuk dicari, tetapi untuk disyukuri oleh kita jika hadir. Pertama adalah air mata menetes tanpa alasan, tiba-tiba menangis, bukan karena sedih, bukan karena terharu secara duniawi, tapi karena tiba-tiba melunak, seakan-akan ada tangan halus yang mengetuk bagian terdalam dari jiwa kita. Yang kedua, dada terasa ringan dan hangat, tapi rasa hangat ini bukan hangat yang panas, bukan panas emosi. Ini adalah ketenangan yang turun perlahan, seperti cahaya yang meresap ke dalam rongga dada. Ketika muncul rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan, rindu yang tidak tahu dari mana datangnya, dan rindu ini tidak bisa dibuat-buat. Ia muncul sendiri ketika hati mulai merasa dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salawat terasa seperti dipantulkan kembali ke hati kita. Dalam kalimat yang kita baca tidak berhenti di bibir. Ia seperti kembali mengisi hati kita. Saat kita mengucapkan, lalu kita merasakan balasannya di dalam. Dan yang terakhir ada getaran lembut seperti disentuh, getaran halus yang tidak menakutkan. Ia seperti sentuhan kasih sayang rohani, halus, lembut, menguatkan. Ini semua bukan tujuan. Ini hanya tanda bahwa hati kita sedang dibimbing untuk mendekat kepada beliau. Dan pada akhirnya istidhar bukanlah teknik. Ia bukan cara cepat, juga bukan trik rohani, dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Istidhar adalah jalan cinta, jalan yang dibuka oleh Allah untuk siapa saja yang datang dengan hati yang lembut, adab yang benar, dan niat yang jernih. Ia tumbuh bukan dari kecerdasan, tapi dari ketundukan. Ia hidup bukan dari hasilat yang keras, tapi dari rasa hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak belajar istidhar untuk mendapatkan rasa. Ingat ini biasanya para pelaku makrifat ini belajar sesuatu untuk mendapatkan rasanya, tapi ini enggak. Ini untuk benar-benar menghadap, bukan untuk dan bukan untuk mencari pengalaman lalu kita ngomongkan kepada orang-orang lain supaya kita terlihat dekat dengan Rasulullah. Janganlah kalau gitu ya, itu nanti masuknya ke ujub dan ria. Dan juga bukan untuk meraih hal-hal gaib. Kita belajar istidhar agar hati kita menyatu dengan sholawat, agar setiap kali kita mengucapkan nama beliau ada bagian jiwa yang ikut bergerak. Karena sholawat yang paling mulia bukan yang paling banyak, bukan yang paling keras, tapi yang dibaca dengan hati yang hadir. Maka harus kita ingat, yang membuat kita dekat dengan Rasulullah bukan lafaz kita, tapi cinta yang menghidupi lafaz itu sendiri. Dan istidhar adalah pintu yang mengembalikan kita ke cinta itu. Jadi dengan istidhar ini kita biasakan untuk memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Setelah 2 hari 3 hari, hati Anda akan merasa berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'at wa tarbiyah. Wa minna ghawsiyat zaman wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.